Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak kami, besar tak saya sebut gelar, kecil tak saya sebut nama. Yang pasti Nabi mengajarkan kita, laisa minna man lam yujil kabirana. Tidaklah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak memuliakan yang lebih besar, yang lebih tua dari sisi ilmu, umur, pengalaman, dan tidak pula warham saghirana, tidak pula menyayangi yang lebih kecil. Bapak-bapak yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah. Allah pertemukan kita di rumahnya ini. Saya juga tidak nyangka tiba-tiba Pak Helmi WA saya. Ya, Ustaz, ya, ke Ubay kata beliau. Saya sebenarnya segan banyak ustaz-ustaz. Apabila air ada, Pak, batalat tayammum. Tayamum tidak sah. Banyak ustaz-ustaz di Pekanbaru, guru-guru kita. Tetapi karena kata Pak Helmi ada jemaah yang mengusulkan ustaz, saya mengira bapak-bapak hanya ingin berjumpa saja. Siapa sih ustaz-ustaznya dari Markis? Karena Pak Helmi mengatakan hendak ada juga ya sesekali dari Markis. Markis itu pakai Z, Pak, bukan pakai S. Sebab kalau pakai S ditambah A aja tuh dia bisa dimakan itu. Nah, itu dia. Jadi dia nggak pakai S, ya, dia pakai Z, Markis. Sebenarnya Markaz, tapi logat ya Marakis, ya, jamak dari Markas Marakis. Banyak alumni Yaman itu jadi Marakis ya, ini Markis. Dan saya banyak dulu ta'assar dengan alumni Yaman, maka Markis Darul Quran was Sunnah, markas juga lah, yang lebih tepatnya markas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah SAW. Laptop saya enggak mengganggu kan? Enggak apa-apa. Jazakallah khairan. Ya,
pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita sama-sama belajar dan saya sampaikan sama Pak Helmi. Biasanya saya ke pedalaman, ke desa-desa ya. Di pedalaman tuh tidak ada sinyal. Live kayak gini tak ada. Ya. Di desa-desa kadang coba kita live kan ya putus-putus. Ya. Bahasanya pun tidak codeko bahasa orang, Pak. Lobio di pada iko logat le ha. Iko le roti juga. Jadi memang saya ini apalagi sejak jumpa dengan ustaz-ustaz guru-guru kita di Jawa tentang bagaimana kondisi dakwah pedalaman, hati saya sangat mencintai dakwah pedalaman. Apalagi memang latar belakang saya ya. Latar belakang saya maklumlah. Sehingga mudah bagi saya untuk keluar masuk pedalaman itu. Kalau dulu saya tidak mendakwahkan al-haq, tidak ada cara bagi saya untuk tobat selain dari mendakwahkan al-haq. Ya. Dalam dakwah ini ada dua hal yang harus kita jaga. Satu, prinsip berpegang teguh dengan aqidah dan manhaj. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, hai Muhammad, ini jalanku. Ad'u ila Allah, mengajak kepada jalan Allah, at-tauhid. Maka yang pertama kali dijaga dalam dakwah tersebut adalah berpegang teguh di atas aqidah dan manhaj salafun salih. Dan yang kedua adalah hikmah dalam dakwah ila Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah dalam dakwah. Nah, menggabungkan dua hal itu apalagi ke pedalaman itu berat. Ya. Maka doakan kami yang muda-muda nih, Pak. Ya, muda-muda nih selain semoga mau terus masuk kampung dan pedalaman, juga doakan kami istiqomah. Istiqomah. Kadang berat ya. Barakallahu fiikum. Baiklah, apa kitabnya? Saya minta sama Pak Helmi apa yang sudah ada pelajaran pembahasan di Ubay bin Ka'ab dikirim ke saya oleh panitia. Lado ke sodo, ndak ada le. Tapi ada satu yang mungkin belum ada ustadz yang membukanya. Sejarah, sirah. Tapi sejarah ini dalam lagi, panjang lagi, Pak. Makanya kitab sejarah tersebut dari sisi apa? Dari sisi perjalanan Nabi atau ciri fisik Nabi dan karakter Nabi? Kalau dari sisi perjalanan sirah, saya tidak memberikan muqaddimah bagaimana ilmu tentang sejarah. Tapi saya ingin menyebutkan di antara yang masuk kategori sejarah, pertama, perjalanan Nabi sejak lahirnya hingga kematiannya. Di antara kitab yang membahas tentang ini adalah Ar-Rahiqul Makhtum. Dan itu terkenal sekali. Tapi ada lagi sisi lain dari sejarah itu juga sejarah. Dari sisi karakter Nabi, syakhsiyahnya Nabi, kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya melihat sejarah ini kah atau karakter Nabi. Bismillah, saya memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas yang sisi syakhsiyahnya Nabi. Maka kitabnya apa? Asy-Syama'il atau Syama'ilun Nabi, karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Dan karena saya pernah membuat kitab ini untuk di pondok, dan di antara ulama ahli ilmu yang mensyarah kitab Syama'il At-Tirmidzi dan syarah Syama'il At-Tirmidzi yang disyarah oleh ulama Ahlus Sunnah sebelum kitab ini sulit ditemukan. Ya. Dan terpengaruh oleh firqah-firqah yang lain.
Maka Syekh Abdul Razak mensyarah kitab ini. Asal dari kitab ini adalah durus beliau, pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan sebanyak 45 kali pertemuan. Bisa Bapak cari di YouTube atau di mauqi'nya Syekh Abdul Razak, ya, albadr.net, di situs beliau, website beliau. Dan akhirnya, karena memang kalamnya para ulama itu kitab. Kalau kalam kita banyak yang sampah, ucapan para ulama banyak jadi kitab. Tapi kalau ucapan awak banyak nan jadi sampah. Hiwak pikuk orang lainnya. Maka akhirnya jadi kitab Syarh Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarah Syama'ilun Nabi. Walaupun ketika saya pegang buku ini, kitab ini, dan saya dengar lagi uraian Syekh Abdul Razak di MP3, di rekamannya itu, tata letaknya ada yang beliau rubah. Itu biasalah, ya. Makanya ngomong saja, menyampaikan ilmu. Nah, di kemudian hari berusaha untuk menulis. Baik. Syama'il. Apa itu syama'il? Itu bahasa Arab, Pak. Kalau Arab Melayu apa? Awak lagi orang Arab juga tapi Arab Melayu. Jadi yalah tuh. Ya Arab juga Arab Melayu. Negara lain tak ada orang kan? Syama'il, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah khisaluhul munifah wa sifatuhu syarifah wa akhlaquhu rafi'ah wa adabuhul karimah wa muamalatuhu thayyibatul hasanah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Apa itu syama'il? Syama'il adalah karakter Nabi, kebiasaan-kebiasaan Nabi yang mulia, sifat-sifatnya yang agung, akhlaknya yang tinggi, dan adab-adabnya yang mulia, serta muamalahnya yang baik lagi elok. Itulah yang dimaksud dengan syama'ilun Nabi. Berarti terjemahan sekarang karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku ini ada terjemahannya, Pak. Silakan dicari nanti. Terjemahannya itu berjudul Karakteristik Nabi atau Kepribadian Nabi. Ya, ini ada terjemahannya. Jadi kalau kajian ini berkelanjutan, elok pegang kitab. Yang ngaji lu pakai kitab. Ya. Kalau ngaji tidak pakai kitab, nah itulah tuh. Kami kalau di kampung tuh apa? Di Kampar Kiri itu dulu orang kerja hanya 2 saja. Kalau tidak dagang, manakia, menderes, motong karet, dan diiris tuh kulit kayunya, tapi motong karet namanya karet hasil. Nah, kalau motong karet tak bawa pisau deresnya, jangan harap getah akan keluar. Jadi itulah kiru-kiru kalau ngaji tak pakai kitab. Tapi Ustadz, kini kan zaman Android, downloadlah kitab beliau, ada di situ Syekh Abdul Razak. Ya, kalau tidak jumpur, tanyain ke Abu bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini sangat agung. Nanti kita coba lihat di mana Syekh Abdul Razak menyebutkan kenapa kita belajar syama'ilun Nabi. Karakter-karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa fawaidnya, apa faedahnya? Tapi kita mesti ingat,
Bercerita tentang karakteristik Nabi tidak boleh tentu kecuali berdasarkan dalil. Agama ini adalah agama wahyu, bukan ra'yu. Maka ada dalail dan ada masail. Dalilnya dan ada pembahasan-pembahasannya. Man faraqad dalil dhalla as-sabil. Di antara ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang sering diulang-ulang oleh Syekh Abdul Razzaq dalam durusnya, saya dengarkan, adalah ungkapan barang siapa yang memisahkan dirinya dari dalil, tersesatlah jalannya. Dan sumber kesesatan itu ada dua. Satu berdalil dengan yang bukan dalil, kedua salah di dalam memahami dalil. Dalil itu apa saja? Quran, hadis dan ijma' para ulama. Yang bukan dalil banyak, mulai dari mimpi, akal pikiran, tidak masuk akal katanya. Akalnya tidak godang lah. Aku tu tidak masuk akal dia. Baik. Rasa-rasa. Ya. Pendapat orang banyak kecuali sesuai dengan hujjah. Eksperimen, keramat, tahan potui. Kan ada orang nyebut tahan bacok, guru tahan bacoknya, tahan catu bahasa Arab. Jangankan tahan bacok, tahan potui pun tidak sesuai dengan Nabi, maka ucapannya tertolak. Baik, saya tidak perpanjang ini. Maka riwayat-riwayat tentang karakteristik Nabi, inilah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Makanya di dalam muqaddimah ini, fa inna minal ma'lumi anna min anna ta'rif sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara perkara yang sudah maklum, ta'rif, definisi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya indal muhaddithin, di kalangan para ulama ahli hadis, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin khalqiyyin aw khuluqiyyin. Apa itu hadis? Dan hadis adalah sumber dari sumber agama kita ini. Apa itu hadis? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan Nabi, ucapan Nabi, seperti hadis, atau perbuatan Nabi, atau takrirnya Nabi, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw wasfin khalqiyyin, atau sifat fisik Nabi, au khuluqiyyin, atau akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti megang nanti kitab ini juga adalah riwayat-riwayat hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Berarti kita akan mendapatkan keutamaan belajar hadis. Dan Rasulullah SAW pernah mendoakan orang-orang yang mendengarkan hadisnya. Naddarallahu ra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu, akhrajahu Tirmidzi. Semoga Allah Ta'ala memberikan nikmat, semoga Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengarkan hadis dari kami, lalu dia hafal, ia usahakan untuk menyampaikan kepada orang lain. Allah doakan, Nabi doakan wajah kita bercahaya. Allahu Akbar. Kalau orang tua-tua dulu ada doa pemani nama apa? Kalau nengok orang wajah kita tua mani nampak. Wah, bapa caranya? Nyambu guru dukun bo dulu ompek boleh orang tak kurang. Di kampung-kampung tu sampai boleh orang boleh tong tak kurang. Makanya dulu namanya buat kadang ambo pergi dakwah buat dukun nyenyet. Kalau berdakwah tu dukun iya. Dulu pelajari dukun asik.
Itu ada ilmunya dulu. Ilmu pemani. Biar orang tengok kita gagah, tampan, cantik, jelita. Beku mandinya di apa? Di sungai, nampak cahaya matahari situ. Mandi menyolam situnya dulu doa dia. Biar bercahaya wajahnya. Ini cahaya yang Nabi doakan untuk kita. Sehingga di dalam surat Al-Mutaffifin Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana nikmat yang Allah dapatkan di dalam nikmat orang beriman, ya. Di dalam surga kelak, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nampak di wajahnya itu bekas nikmat. Jadi orang-orang yang mempelajari hadis mendapatkan nadrah di dunia dan mendapatkan nadratun na'im di hari akhirat kelak. Wajahnya bercahaya doa Nabi, dan di hari akhirat kelak pula mendapatkan wajah yang bercahaya di surga yang penuh dengan kenikmatan. Makanya ada satu kitab yang ditulis oleh para ulama dulu yang berdapik di Mekah, di Maktab Jaliyat Mekah Selatan, itu seboleh jilid. Itu boleh, seboleh. Itu payah membawa dulu. Itu kitab tu apa? Isinya menceritakan karakter Nabi. Itu lebih dalam lagi. Tentang akhlak-akhlak Nabi. Ya, yang dianjurkan Nabi. Allahu Akbar. Itu tebal kitab. Jadi kalau belajar hadis kita, itu nikmatnya. Dan nanti kita belajar hadis-hadis tentang riwayat bagaimana tentang Nabi, maka kita dapatkan keutamaannya. Berarti kini kita sedang membahas keutamaan belajar kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi. Ternyata di antara keutamaannya adalah mempelajari hadis dan kita mendapatkan doa dari Nabi. Dan Masya Allah, makanya Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala menyebutkan, laisa min ahli hadis ahadun illa wa fi wajhi nadratun li hadzal hadis. Allah, tidak ada seorang ahli hadis pun melainkan pada wajahnya ada nadrah berdasarkan hadis ini. Ada kenikmatan di wajahnya, ada ketenangan di wajahnya. Allahu Akbar. Itu di antara keutamaan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan belajar hadis itu luar biasa. Apa kata Nabi dalam riwayat Ibnu Mas'ud? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati, sesungguhnya orang yang paling utama, yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allah Akbar. Dan orang yang paling kikir, kata Nabi, adalah orang yang ketika mendengarkan nama Nabi hendaknya bersalawat, tidak bersalawat. Itu orang yang bakhil. Makanya nanti kikir bahasa Indonesia, rumah bahasa kiki. Bahasa apa ilmiah poro? Sama sampili. Ya, itulah tu. Makanya perbanyak baca salawat. Allahu Akbar. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan kita dapatkan dengan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan agama itu ya berdasarkan hadis, berdasarkan dalil. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dulu Muhammad ibn Sulaiman ia berkata, ra'aitu abi fin naum, aku melihat ayahku dalam mimpi. Dan mimpi orang mukmin bagian dari kabar gembira. Ya. Aku berkata kepadanya, ya Abah, ma fa'alallahu bik? Bagaimana Allah memperlakukanmu? Qal ghafara li, Allah mengampuniku. Faqultu bimadza, apa sebab Allah mengampuni? Bi kitabis salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli hadithin, dengan setiap hadis yang kutulis, ya,
dan ada salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hadis itu. Sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu nikmatnya, Pak. Ya. Allahu akbar. Itu keutamaannya ya. Cukup tentang keutamaan mempelajari hadis-hadis ini. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi itu beliau wafat 279 Hijriah. 279 Hijriah. Beliau di antara ulama-ulama yang masih masuk kategori 300 tahun pertama, 3 abad pertama Hijriah, ya, 279 Hijriah. Ya. Jadi kitab yang kita pegang ini, Pak, kitab kuning, tengoklah kau kuning. Kalau bapak di kota-kota ni tak perlu kali kitab-kitab mau putih mau kuning tak. Tapi kalau kami di kampung, kitab kuning kau perlu. Kitab baru-baru kaji kalian ini ya, kuah kuning. Tapi ngaji kitab kuning, kuah kuning warna. Nah, makanya dulu ada orang yang debat saya. Waktu itu saya ngurus zakat di masjid. Jadi jual beli beras di masjid. Ambo sampaikan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bai' fil masjid. Rasul melarang jual beli di masjid. Katanya di bukunya Pak ke masjid lah. Pakai buku bahasa Indonesia. Tak ada dalam buku Qurannya. Untunglah ada Riyadhus Shalihin dalam saya bawa. Kuah kitab, kalau lebih dulu dari kitab Pak Renanya boh. Al-Imam An-Nawawi mengarang. Jadi kadang-kadang kan kaji-kaji baru-baru kata orang baru di dongeng, iya. Contoh ambo lah, kalau bapak-bapak anak-anak gitu ya, kalau ambo kan malang melintang. Ini baru dengar. Jadi kitab kok kitab ulama terdahulu. Itu kaji gini. Dan kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ada satu pembahasan atau kitab lagi yang ditulis oleh ulama yang bernama Al-Imam Abul Fida Ismail ibn Umar bin Kathir, yang dikenal dengan Ibnu Kathir, yang wafat pada tahun 774 Hijriyah. Beliau menulis kitab Al-Bidayah wan Nihayah, tapi ada bagian di dalam kitab tersebut Asy-Syama'ilur Rasul. Syama'ilur Rasul. Sama'ilur Rasul. Sama'il, maklum kita arti tadi karakteristik. Kalau Imam Tirmizi Sama'ilun Nabi. Kalau Imam Ibnu Katsir Sama'ilur Rasul. Arti sama ya, mah. Dan ternyata apa sebabnya? Di muqaddimah ini Syekh Abdul Razak juga menyebutkan, ya. Al-Imam Ibnu Katsir punya sanad yang sampai kepada Al-Imam At-Tirmizi. Tetapi kerana melihat keindahan yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepribadian Nabi, karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melihat, karena memang ilmu itu kan setipis kulit bawang. Mimpi ya. Tengoklah kulit bawang. Tak mimpi. Lahir dalam tubuh. Itulah dalam. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir pun menulis tambahan-tambahan hadis yang belum dimuat di dalam Syama'ilun Nabi oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah taala. Apa kata Syekh Abdul Razak? Kalau sekiranya kita menginginkan tambahan lebih, ya, fawaid yang lebih banyak, setiap bab-bab dalam Syama'il At-Tirmizi, Syama'il Al-Imam At-Tirmizi, lihat pula lah kitab Syama'ilur Rasul dalam Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan zaman ini mudah dikumpulkan oleh penerbit, ya. Dan ini ada tahrij hadis dari kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Jadi kitab cendekonya.
Dia di bagian awalnya, separuh awal, Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi, dan di bagian kedua Syama'ilur Rasul. Tapi orang belakangan, tuh kitab. Ya. Dan kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi itu namanya yang dulu, belakangan ada lagi tambahan namanya Syama'il Muhammadiyah. Orang tambah namanya jadi Syama'il Muhammadiyah. Tapi kata Syekh Abdul Razak itu tambahan atau nama orang belakangan. Padahal namanya dulu tu Syama'il atau Syama'ilun Nabi ya. Tapi disebut oleh Al-Imam Katsir dengan Syama'il, dan belakangan Syama'il Muhammadiyah. Ya. Cuman sayang, itulah dia, orang-orang sufi banyak memakai kitab ni, syarahnya entah ke mana-mana je. Makanya kata Syekh Abdul Razak sulit menjumpai. Allahu a'lam bissawab. Boleh jadi kitab beliau ini kitab yang pertama dalam syarah Syama'il At-Tirmidzi ya, yang disyarah oleh ulama Ahlus Sunnah. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Tetapi yang namanya ulama tentu ada kekeliruan dan kekhilafannya, dan tentu yang ada yang sisi karangan-karangan itu memuat fawaid-fawaid juga. Namun dari sisi ashab, syakhsiyah penulisnya ya begitulah. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa waktu itu sahabat? Lagi kodek kayaknya. Baik. Apa faedahnya kita mempelajari karakter Nabi? Apa faedahnya kita mempelajari karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ada beberapa faedah. Yang pertama, inna min wajibati ahlil iman, sesungguhnya di antara kewajiban-kewajiban ahli iman al-iman bihi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yakunu dzalika illa bi ma'rifatihi. Tidak mungkin kita beriman kepada Nabi kecuali dengan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakullama dzadatil ma'rifatu bi idzadal imanu bihi. Manakala bertambah pengetahuan kita terhadap Nabi, maka bertambah pula lah keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa dzadal ittiba'u lahu, bertambah pula ittiba' kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka untuk itu, iz inna min mujibatil imani bihi ma'rifata ma huwa alaihi min akhlaqil 'aliyah wal awsafil kamilah. Maka untuk itu di antara hal kewajiban-kewajiban adalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa akhlaknya yang tinggi, sifat-sifatnya yang sempurna. Allahu akbar. Ya. Kita azan dulu ya. Allahu Akbar,
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama. Ya. Makanya Syekh Muhammad rahimahullah taala dalam Salasatul Usul ketika menyebutkan ada 4 kewajiban manusia, ilmu, amal, dakwah dan sabar, maka ketika menjelaskan tentang ilmu, beliau menyebutkan ada 3 ilmu yang harus kita pelajari, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil adillati. Ada 3 ilmu yang harus kita pelajari. Pertama, ilmu tentang mengenal Allah. Yang kedua, ilmu mengenal nabinya. Dan yang ketiga adalah ilmu tentang mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak titik. Tak ada pengorbanan, tak ada perjuangan, tak kenal Pak. Makanya kita berupaya kenal. Apalagi Nabi SAW segala hal yang menimbulkan cinta kepada seseorang ada pada diri Nabi. Yang membuat kita cinta pada orang apa? 1, cantik, tampan, gagah, jelita. Biarlah tak doi piti, pilih gagahnya. Ada pada Nabi. Nanti di Syama'il Nabi kita pelajari hadis-hadisnya. Nabi itu gagah. Apa lagi? Yang mendatangkan kecintaan itu adalah adanya jasa orang itu kepada kita. Dan Nabi punya jasa yang besar kepada kita. Apa jasa Nabi? Mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, cahaya tauhid. Cahaya tauhid. Apalagi yang buat orang kita cinta kepada orang, ada yang diharapkan. Kalau sama Nabi ada nak diharapkan. Kalau sama orang, kadang-kadang calon laki anak orang la tuo alas pangkek le jawab,
Tapi diadu yang diharapkan, yalah nyinya haroto banyak ya. Untung-untung sok mati nyinya banak seorang tapi belaki lainnya. Ada yang diharapkan dari Nabi. Apa yang diharapkan dari Nabi? Syafaatnya di hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Jadi segala sesuatu yang mendatangkan cinta ada pada Nabi. Apalagi yang bisa mendatangkan cinta itu, Pak? Ada hubungan kita dengan yang kita cintai itu. Biarlah anak kita tu, Pak, bontuknya ndak karuan, sudahlah pendek, takadedek, hitam kolek, obuk keritiang, mata terbelolang, powi bunci deh, mak. Tapi anak kandung awak ndak ada rasanya yang lebih gagah dari anak kita itu. Ada hubungan kita dengan anak, cinta hati. Jangan cuba-cuba dia je orang. Dicemein orang, jangan cuba-cuba. Nabi ada tak hubungan kita dengan Nabi SAW? Apa hubungan awak dengan Nabi, Pak? Lebih dari hubungan nasab itu. Bahkan hubungan nasab tu di hari akhirat kelak. Tengok Allah Ta'ala ceritakan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Tengok orang-orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ayahnya dan emaknya lari. Apa sebab? Sebab likulli imri'in yauma idzin sya'nu yu'ni. Pada hari itu nasib mereka masing-masing. Awak tanya kalau selamat tendak. Tengok ketika terjadi gempa, orang lari pontang panting, tak pedulikan yang lain. Tapi Nabi SAW ada hubungan kita dengannya. Besok kita akan berada di barisan Nabi liwa'ul hamd. Barisan apa? Bendera pujian di belakang Nabi SAW. Hubungan yang lebih dari hubungan nasab. Allahu Akbar. Itu tak sayang awak ke Nabi? Jadi segala sesuatu yang mendatangkan cinta kepada Nabi ada pada beliau. Mendatangkan cinta kepada orang, segala sesuatu yang mendatangkan cinta kepada seseorang ada pada Nabi. Nabi lebih layak untuk kita cintai. Cuman kan awak tak kenal jo Nabi, itu masalah. Dan yang lebih menyakitkan kalau orang ni, Pak, kalau kita sebelum kenal kita dengan dia sekilas, kenal sekilas, disanjung, dipuji, dipuji. Sebelum mencalonnya, ini calon terbaik. Wah, harapan rakyat, macam-macam. Begitulah duduknya, Kenal semakin dekat, semakin nampak kekurangannya, Pak. Banyak manusia ni sebelum begitu kenal kita seluk-beluknya, termasuk awak. La ilaha illallah. Begitu dah kenal kita, tak apa sebenarnya. Menyosor dan dukungnya. Itu kalau manusia lain, Pak. Tapi kalau Nabi, semakin kita kenal dengan Nabi, kita semakin sayang dengan Nabi. Semakin kita kenal dengan Nabi, semakin ada ittiba' dalam diri kita kepada Nabi. Dan orang-orang, Pak, senantiasa mengikuti siapa yang dia cintai. Tengoklah orang ketika anak-anak muda tu, dulu ketika Michael Jackson mati, sado yang dibuat oleh Michael Jackson tu dibuatnya tu, itu orang yang cinta. Memang kalaulah cinta tu apa? Kalau cinta sudah melekat, punya nak muda tu, taik kucing terasa, pengalaman tu. Jangan cuba-cuba boleh tu. La ilaha illallah. Itu bahayanya kalau salah cinta, Pak. Makanya dulu ada namanya yang dikenal dengan Majnun Laila. Orang yang tergila-gila oleh si Laila, gadis pujaan orang di daerahnya. Sehingga apa?
Majnun Laila ko apa nyanyi? Amurru ala diyari diyari Laila uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara ma hubbul jidara syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Apa nyanyi? Aku lewat di taman kota, di kotanya si Laila, aku cium tembok-tembok gedung-gedung yang ada di kota itu. Bukanlah gedung itu yang menggairahkan hatiku, tetapi karena si Laila yang ada di kota itu. La ilaha illallah. Contoh itu bono kalaulah cinta tu sehingga tergola Majnun Laila. Makanya para ulama pun menyebutkan ungkapan itu. Kullu yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukiru lahum bidhaka. Setiap orang mengaku cinta dengan Laila, tapi sayang Laila pula tak mengakuinya. Majnun Laila tu tergilo-gilo dek Laila tu apa? Di lama buatnya dek Laila tu dia antau dek keluarga. Kalau bahasa kampung. Dengar roti apa-apa? Dengar rotinya kan? Diantar oleh keluarganya, pergi suruhnya oleh keluarganya pergi ibadah, pergi haji atau umrahnya, pergi ke Mekah, sampai dekat Kaabah tu keluarga dia berniat nanti mudah-mudahan dia beribadah umrah dekat Kaabah, dia bisa tobat, dia hilang cintanya tu. Sampai dekat Kaabah tu, ya Allah, tambah juga cinta saya pada Laila. Seperti itulah orang yang cinta. Kok Nabi lah contoh itu? Allahu Akbar. Kok bisalah hati kita cinta kepada Nabi, Pak, luar biasa. Allahu Akbar. Padahal Nabi itu cinta pada kita, Pak. Rindu Nabi itu pada kita. Tapi tidak selesai ikut lima aku. Jadi seperti itu. Maka semakin kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakinlah akan tertanam kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, Pak, kita bisa bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nanti pada poin yang kita sebutkan, ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka untuk itu, ya. Sini Syekh Abdul Razak bawakan surat Saba ayat yang ke-46, ya. Qul innama a'idzukum biwahidah. Katakanlah, sungguhnya aku hendak memperingatkan kamu sesuatu hal saja, ya. An taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibukum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabis syadid. Ya. Yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri, kemudian kamu fikirkan thumma tatafakkaru ma bisahibikum. Ini dia. Hendak kamu fikirkan tentang Muhammad yang tidak ada penyakit gila padanya. Jadi orang tuduh dulu Nabi itu gila. Dan tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, kita hendak merenungkan perjalanan Nabi. Baik. Itu faedah yang pertama. Apa tadi? Kewajiban ahlul iman adalah beriman kepada Nabi, dan iman mendalam kepada Nabi hadir manakala kita terus mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Syekh Abdul Razak, faedah mempelajari syama'ilun Nabi, karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam faridatun iftaradaha Allah subhanahu wa ta'ala ibadihi. Sesungguhnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Bahkan sesungguhnya kewajiban mencintai Nabi lebih diutamakan daripada mencintai orang tua dan manusia sekaliannya. Allahu Akbar. Karena Nabi dengan tegas menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai orang tuanya, bahkan anaknya.
dan manusia lain. Lebih mencintai diriku, lebih mengutamakan diriku. Allahu Akbar. Baik, yang ketiga, Inna Allah azza wa jalla ja'alahu qudwatan lil ibad wa uswatan lin nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita tercinta sebagai teladan, menjadi contoh dan suri tauladan bagi semua manusia ini, dan diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang sempurna. Di dalam agama ini, Pak, kita disuruh oleh Allah taala mengikuti nabi, namanya ittiba', dan dilarang kita menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disuruh mengikuti nabi dan dilarang menyelisihi nabi. Apa sebab? Minimal ada 3 alasan. Satu, dalam agama ini, Pak, Allah Ta'ala menyuruh kita mengikuti Nabi dan melarang kita menyelisihi Nabi. Apa alasannya? Minimal ada 3. Yang pertama, agama ini telah sempurna disampaikan Nabi. Sehingga ayat yang terakhir turun adalah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah paham artinya kan? Lah sempurna. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah sempurnakan, aku ridhoi Islam sebagai agama untukmu, dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu. Ingat ayat yang mulia ini, Islam itu sempurna dari zat yang maha sempurna untuk kita. Tu ndak awak timo? Sempurna. Makanya sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi sempurna. Saya sering nyampaikan sama anak-anak di pondok, kalau ada Pak Haji, Pak Haji ada anak dia satu hafiz Quran, cantik jelita, elok rupawan, Masya Allah, ahlak pun elok, dan seorang sudahlah ahlaknya tidak baik, tidak lancak arah. Tu mana nak dia ambil? Tentulah yang cantik ini. Ini sempurna. Allah Akbar. Yang kedua, Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi sebagai suri tauladan yang sempurna untuk kita. Uswatun hasanah itu, Pak, seluruh sisi kehidupan Nabi itu menjadi bisa dicontoh. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala telah menjadikan dengan menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kemenangan yang besar. Tetapi dengan menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan neraka dan siksaan. Wa may ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu nar jahannam. Ya, barang siapa yang mendurhakai Rasul, maka dia mendapatkan neraka jahanam. Baik. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita mengikuti Nabi, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disuruh oleh Nabi, ikuti. Apa yang dilarang Nabi, tinggalkan. Makanya Nabi menyebutkan da'uni ma taraktukum, cukupkan oleh kalian ya apa yang telah kutinggalkan buat kalian. Dulu, Pak, nah ini cerita sedikit. Dulu saya masih sering dulu saya kalau menghitung tasbih, tahmid, tahlil pakai tasbih itu. Kadang pakai bek kolon, koncang mah. Semakin koncang semakin jalan zikirnya ya. Jadi kenapa saya tidak pakai itu lagi? Karena saya mendapati di mana penjelasan Anas bin Malik, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu tasbiha bi yamini. Rasul menghitung tasbih dengan jari jemarinya. Ya, dengan tangan kanan, dengan jari jemari. Lalu Nabi juga kita dapatkan mengatakan fa inna khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk tu ndak apa, Pak. Misalkan kalau ndak mau kita mengkaji halal haram,
bid'ah dan sunnahnya, jadilah dulu. Tapi sebaik-baik petunjuk tak kita ambil. Allah. Dah, alhamdulillah mantap rasa keyakinan. Alhamdulillah. Alasan yang keempat. Innallaha qad ja'alahu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nabi itu adalah orang manusia yang lebih utama di kalangan orang mukminnya, manusia yang lebih utama. Makanya dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah." Tidaklah ada seorang mukmin kan melainkan saya lebih utama untuk dia muliakan di dunia dan akhirat. Lebih kita muliakan, lebih kita utamakan. Allahu akbar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi orang mukmin dari diri mereka sendiri. Bahkan wa azwajuhu, dan istri-istri ummahatuhum, istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka. Allah Akbar. Baik. Jadi Nabi itu lebih kita utamakan. Kemudian karena keterbatasan waktu kita ringkas. Yang kelima, innallaha azza wa jalla aqsama fil Qur'anil Karim ala kamili khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah taala bersumpah. Kita bersumpah atas nama makhluk tidak boleh, haram. Tapi Allah taala bersumpah atas makhluknya sesuka Allah. Dan apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, atas nama makhluknya, menunjukkan makhluk itu makhluk yang agung, besar faedahnya bagi manusia. Apa kata Allah? Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka ala ajran ghairu mamnun. Nih, wa innaka la ala khuluqin azim. Setelah Allah bersumpah dan ayat-ayat berikutnya, di ayat yang keempat Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada dalam akhlak yang sempurna. Dan yang paling menakjubkan, aduh Pak, kita jujur selawat, kalau di luar lebih ramah kita daripada ke isteri kita. Lah ya. Jalak lah. Kalau lah ngaji tak macam itu. Tapi banyak manusia yang seharusnya lebih mengutamakan keluarganya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Allahu Akbar. Dan pengakuan istri Nabi itu yang mengaku. Ada orang sukses di luar tapi di rumah tidak. Dan Nabi Aisyah yang menyebutkan bagaimana ketika beliau lawalamma su'ilat Aisyah, tatkala Aisyah ditanya an khuluqi, tentang akhlaknya, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Allah Akbar. Baik. Yang keenam, Inna Allah azza wa jalla amara al-ibada bis salati was salama alaihi iktidaan bihi wa bi malaikati. Allah Ta'ala menyuruh hamba untuk bersalawat dan salam kepada Nabi. Dan Allah sendiri juga mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya. Malaikat itu banyak Pak, banyak, tak lewat kata Rasul dari 2 jari, satu riwayat 4 jari di langit sana, melainkan ada malaikat yang sujud atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ittatis sama, berdiri langit tu dekat banyak. Malaikat-malaikat tu yusalluna 'alan nabi. Allah malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat dan salam kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak kita salawat pada Nabi. Alasan yang ketujuh, faedah yang ketujuh, mempelajari syama'il. Kita selesaikan Pak, ini ada 8 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Inna syama'ilahu wasiratahul al-utrah
sallallahu alaihi wasallam tu'addu manhaj hayatin likulli muslimin. Allahu akbar. Sesungguhnya Allah taala telah menjadikan karakter Nabi, perjalanan hidup Nabi yang sungguh sangat harum, semerbak wangi tersebut sebagai manhaj, metode kehidupan seorang muslim, manhajul haya, model, role model bagi setiap muslim. Kita butuh role model, Pak. Role model itu contoh teladan. Makanya kalau ada pendidikan karakter atau karakter Pancasila, misalkan negara kita ini, kita bukan anti Pancasila. Pancasila adalah bukti dari perjuangan para ulama sehingga kita dapatkan ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu tauhid. Ya. Kemudian dalam apa lagi Pancasila ada kata-kata adil dan beradab. Carilah agama manapun ada adil, tidak ada adab. Nah, itu milik Islam. Nah, cuman pendidikan akhlak dalam Islam jauh lebih sempurna ketimbang pendidikan karakter manapun, sebab kita butuh role model. Makanya kalau pendidikan karakter Pancasila, orang yang paling Pancasilais di Indonesia ini siapa? Payah mencarinya. Kalau pendidikan akhlak, ada role modelnya, ada suri tauladannya. Ini contohnya Nabi SAW. Jadi Ustaz Abdul Hakim hafizallahu taala itu ketika menjelaskan pengertian tentang apa? Tentang manhaj. Ini dia. Manhaj itu adalah perjalanan hidup Nabi sepanjang hayatnya dari sisi keagamaan dan sisi praktek keagamaan Nabi. Itu manhaj itu. Jadi kita berjalan di atas manhaj yang sahih, jadi berjalan di atas model kehidupan beragama Nabi. Sisi-sisi kehidupan Nabi SAW. Maka Syama'il Muhammadiyah nanti menceritakan Nabi kalau minum seperti apa. Nabi nanti, dulu Pak, Ibnu Umar itu kadang dia lewat di satu jalan, dia lewat ke tengah. Kenapa? Orang tanya kenapa? Saya sayang kat Nabi. Ya, Nabi dulu lewat, manakala lewat jalan ini lewat ke tengah. Manakala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu lewat di satu pohon, lalu dia agak sedikit merunduk. Orang tanya kenapa? Saya sayang kat Nabi. Dulu Nabi lewat sini, Nabi agak sedikit merunduk. Allahu Akbar. Itu dia. Dan nanti kan dapatkan penjelasan-penjelasannya. Dan mengikuti Nabi itu ada dalam 4 hal, Pak. Ikut Nabi dalam akidah, ikut Nabi dalam perkataan, ikut Nabi dalam perbuatan, ada ikut Nabi dalam perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dalam perbuatan Nabi itu ada lagi bagian-bagiannya. Ada yang menjadi kekhususan Nabi dan ada juga perbuatan yang kemanusiaan pada diri Nabi. Sunnah Jibiliyah namanya. Misalnya kan pakai jubah ni. Para ulama muhaqqiqin menjelaskan bahwa jubah ni bukan jubahnya yang sunnah, tapi pakaian putihnya. Nabi pakai jubah karena kaumnya pakai jubah. Makanya kalau kita pakai baju batik di Indonesia ni boleh lah. Tapi kalau kita niatkan, saya sayang kat Nabi. Nabi dulu pakai jubah, saya juga nak pakai jubah. Dengan sayangnya kita pada Nabi itu, Allah berikan kita pahala. Allah Akbar. Itu dia. Baik, yang ke-8. Inna ma'rifatahu. Tak bisa saya bacakan matannya. Kita bukan ngaji kitab matannya. Kita ambil fawaidnya saja. Inna ma'rifatahu min a'zamil umuri allati tazidul iman. Sesungguhnya mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang paling agung, yang paling besar, yang akan bisa menambah iman. Pak Sufyan pernah menyebutkan, Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika ketika sejarah hidup orang saleh diceritakan, turunlah rahmat. Apalagi kalau yang diceritakan adalah manusia yang paling saleh, atqakum lillah wa ahsyakum, orang yang paling mulia, paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentulah bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Inilah fawaid yang akan kita dapatkan manakala kita mempelajari sisi-sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya.
Mungkin ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, sebenarnya belum selesai mukaddimah ini halamannya. Ya. Baik, mungkin saya tutup dengan satu penjelasan bahwa kitab yang mulia ini itu dijelaskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi membuatnya ada 6 bab ya. Kemudian ada yang sangat menarik di sini. Ini 56 bab ini. Bab yang pertama, tidak cukup atur. Bab yang pertama itu tentang fisik Nabi. Bab yang terakhir adalah tentang bermimpi bertemu Nabi. Besok saya punya cerita. Saya pada satu kesempatan saya diuji oleh syaitan. Saya diuji oleh syaitan. Tidak apa-apa, saya ceritakan saja terakhirnya. Saya diuji oleh syaitan. Saya bermimpi berjumpa Nabi. Ya. Pagi itu lama saya termenung, Nabi ini tidak, ceritakan atau tidak. Saya ingat-ingat detil, akhirnya saya ceritakan. Saya yakin yang mimpi itu bukanlah Nabi SAW. Kenapa? Karena di saat itu saya sedang salat bersama Nabi yang dalam mimpi tadi. Kalau lihat wajahnya indah Pak, pakai sorban, Masya Allah, jenggotnya indah, jubahnya indah, sorbannya indah, luar biasa. Tapi kenapa saya yakin bahwa itu bukanlah Nabi? Karena ketika itu Nabi yang dalam mimpi itu sedang salat, saya berada di shop yang nomor 2. Dan shop kami belum rapat. Nabi yang dalam mimpi saya kali itu sudah mengimami atau memulai salatnya sementara shop belum rapat. Maka ketika kita membaca hadis-hadis tentang Nabi tidak mulai salat kecuali dengan rapatnya saf, saya yakin dengan jelas bahwa itu bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak orang-orang tertipu, katanya sampai dah dilipat kain sana. Orang cerita sama saya dulu, saya pernah jumpa mimpi Nabi katanya. Cuma Nabi tidak mau melihatkan wajahnya ke saya, cuma punggungnya katanya. La ilaha illallah. Makanya kalau nak tahu bagaimana mimpi Nabi, pastikan dulu riwayat-riwayat dalam bab pertama dalam Syama'il Tirmidzi ini. Baru nanti cocok enggak bab yang pertama ini dengan bab yang terakhir, yakni mimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru pas. Itu baru setan tidak bisa menyerupanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kena keterbatasan waktu dan yang terlebih kena keterbatasan ilmu. Maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan hanya kebenaran yang disuruh oleh Allah taala kita untuk mengikutinya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.